Sobat Adiaksa, pada video kali ini aku akan membahas sedikit tentang tes SKB, khususnya tes psikotes ya. Ini sebenarnya bukan dari pengalaman aku pribadi, tapi aku sudah mencari beberapa informasi dari teman-teman aku yang CPNS Kejaksaan yang mengikuti tes psikotes di tahun 2018 kemarin. Nah, jadi buat kalian para CPNS yang bakalan mengikuti tes psikotes di tahun 2020 ini, mungkin kalian bisa menjadikan materi ini sebagai pedoman, karena kemungkinan sama, tapi kita nggak tahu ya realnya nanti gimana. Kemungkinan pasti akan ada perubahan atau ada tambahan beberapa tesnya gitu. Sesuai dengan pengumuman rekrutmen CPNS Kejaksaan, yang akan mengikuti tes psikotes adalah yang mendaftar formasi jaksa, auditor, kemudian ada pranata komputer. Dari kesehatan ada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, dan pranata laboratorium. Nah, ini biasanya yang latar pendidikannya itu dari sarjana ataupun dari spesialis. Aku sedikit dicerita dari teman-teman. Jadi ketika dulu tuh kalian akan, maksudnya para peserta itu akan mendapatkan pengumuman tentang jadwal dan lokasi untuk pelaksanaan tes psikotes ini. Biasanya itu dilaksanakan dalam 2 hari. Jadi hari pertama itu kalian akan mengikuti tes psikotes dalam bentuk ujian tulis. Dan hari kedua itu ada tes psikotes dalam bentuk tanya jawab dengan ahli psikiaternya. Gitu. Tapi kalau untuk informasi dengan tanya jawab psikiaternya itu aku tidak tahu ya, karena itu kan tanya jawab dengan seorang psikiater itu kan beda-beda pasti dengan pertanyaannya pada setiap peserta. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang uji tulisnya aja. Kemudian, ketika kalian ujian itu, kalian akan ditempatkan dalam suatu ruangan, isi pesertanya itu kurang lebih 200 orang. Jadi kalian akan disusun berderet-deretan per meja gitu lurus. Nah, setiap sela-sela lorongnya itu akan ada pengawas. Nah, pengawas ini akan mengawasi kalian secara intens, karena pengawasnya itu nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak banget. Pada saat ujian, para peserta akan diberikan lembar soal dan lembar jawaban, kemudian diisi menggunakan pulpen dan pensil. Nah, di sini aku kurang yakin ya, pensil dan pulpennya itu disediakan atau tidak oleh panitia, tapi kan bisa aja membawanya sebagai cadangan. Kemudian, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu bagaimana cara menjawab tes psikotes ini, tata cara pelaksanaannya. Nah, biasanya nih, ketika kalian menjawab soal, di sini kalian harus mendengarkan instruksi dari petugas itu secara seksama. Jadi pertama kalian akan mulai mengisi biodata. Kemudian ketika petugasnya mengatakan mulai, kalian akan mengerjakan lembar pertama. Setelah kalian isi, kalian tidak boleh membuka lembar selanjutnya. Ketika petugasnya mengatakan next, nah baru deh kalian membuka lembar berikutnya. Kalian isi lagi. Next, kalian buka lagi lembar selanjutnya, kalian isi. Nah, di sini kalian tidak boleh membuka lembar berikutnya atau lembar sebelumnya, karena biasanya pengawasnya akan melihat kalian dan di situ kemungkinan besar akan ada nilai minusnya. Gitu. Jadi kecepatan, ketepatan, dan ketelitian kalian itu sangat dihitung di sini. Dan kejujuran sih. Oke, jadi di sini aku sudah merangkum beberapa jenis tes psikotes yang keluar pada seleksi CPNS di tahun 2018 kemarin. Nah, yang pertama itu adalah sinonim. Ini adalah tes yang paling umum ya, dan paling sering banget keluar ketika tes psikotes, di mana para peserta diminta untuk mencari persamaan kata dari kata yang ada pada soal. Nah, biasanya tes ini untuk mengukur kemampuan tingkat keefektifan seseorang dalam menghadapi masalah dengan tipe yang sama atau mirip dengan permasalahan yang pernah dihadapinya. Itu. Dan selanjutnya itu ada tes antonim. Ini adalah tes lawan kata ya. Jadi peserta diminta untuk mencari lawan kata atau memiliki makna yang berlawanan dari kata yang ada pada soal. Nah, di sini biasanya untuk mengetahui tingkat ketelitian atau kemampuan analisis dari peserta tes. Gitu. Dan yang ketiga itu ada tes analogi. Ini tes untuk mencari hubungan pandanan dari sebuah kata. Nah, jadi dari ketiga tes ini, antonim, sinonim, dan analogi,
ini itu seperti dasar dari sebuah tes psikotes dan ini bakalan keluar. Nah, jadi kalian udah bisa mulai belajar atau membaca-baca untuk melatih kecepatan kalian dalam menjawab gitu. Dan itu banyak banget materinya, ada dari buku ataupun dari Google. Kalian udah bisa searching-searching dari sekarang ya. Selanjutnya adalah tes bangun ruang. Tes ini biasanya untuk mengukur tingkat kecerdasan spasial atau kecerdasan ruang seseorang. Nah, kemudian juga di sini biasanya peserta diminta untuk mencari gambar yang memiliki pola berbeda ataupun menganalisa suatu bayangan dari suatu gambar ketika dicerminkan. Nah, biasanya juga soalnya itu dari tingkat yang rendah sampai tersulit. Jadi kalian harus fokus dan konsentrasi ketika mencari atau melihat gambarnya. Selanjutnya adalah tes menggambar ya. Jadi banyak gambar yang harus kalian gambar di sini. Yang pertama, kalian akan dihadapkan pada kotak yang isinya ada beberapa titik. Nah, di sini peserta diminta untuk menyambung titik tersebut menjadi sebuah gambar. Kemudian kalian akan diinstruksikan pada bagian bawahnya, kalian tulis kotak mana yang duluan kalian gambar. Misal kalian gambar pada kotak ketiga, selanjutnya gambar pada kotak kedua, atau gambar nomor kotak 6. Nah, kalian tulis sesuai urutan yang kalian gambar. Dan psikater pasti akan mengetahui kepribadian kalian gimana ketika kalian menggambar, atau jenis karakter apa yang kalian gambar gitu. Selanjutnya adalah tes menggambar orang. Nah, di sini aku bisa memberi beberapa tips. Ketika kalian menggambar orang, itu kalian harus menggambar sesuai dengan jenis kelamin kalian. Kemudian, kalian menggambarnya secara lengkap dari ujung rambut ataupun ujung kaki, secara detail. Kemudian, kalau bisa nih, orang tersebut memiliki pekerjaan tertentu, misalnya dokter. Dokter harus digambar dia menggunakan pakaian dinas, aktivitasnya gimana, sedang periksa pasien atau gimana. Nah, di sini harus digambar secara detail. Kalau bisa, jangan buat penekanan pada muka gambarnya, karena itu artinya kalian tidak percaya diri. Lalu, jangan buat gambar yang terlalu besar pada lembar, karena itu akan menilai kalian sangat terlihat dominan gitu. Kalau usahakan ketika kalian menggambar jari juga, jari ini penting ya. Kadang ada orang menggambar jari itu langsung dibuat tangannya langsung. Kalau bisa tuh dibuat jarinya totalnya 5 gitu. Atau kalian bisa mencari tips-tips lainnya ketika menggambar orang. Selanjutnya adalah tes menggambar pohon. Di sini peserta diminta untuk menggambar sebuah pohon di sebuah lembar kosong kan. Nah, di sini kalau bisa sih usahakan menggambar pohon itu yang memiliki batang dan akar. Contohnya banyak, ada contohnya pohon mangga, pohon apel, rambutan, dan banyak lagi. Usahakan yang memiliki akar, batang, ranting, daun, buah, bunga, dan lainnya. Ketika kalian selesai menggambar, kalian harus menulis nama pohonnya itu apa, baik di sebelah kiri, bawah, maupun kanan. Ketika kalian menggambar itu tidak usah terlalu bagus, karena kalian kan bukan pelukis ya, gambar aja yang penting detail gitu. Kalau juga ketika kalian menggambar itu jangan dihapus, kalau bisa ya usahakan tidak ada hapusan gitu. Kalau bisa sekali gambar langsung jadi gitu sih. Selanjutnya adalah tes mengingat memori. Sesuai judulnya, mengingat memori. Jadi para peserta akan dites ingatannya. Caranya itu adalah, pertama, para peserta kan akan diberikan soal nih. Di soal itu ada tertulis diberikan waktu untuk mengingat kata-kata berikut ini. Jadi katanya itu kurang lebih ada 5 atau lebih. Biasanya banyak urutan gitu. Kalian harus mengingatnya. Selanjutnya, dibilang next oleh petugas, kalian harus buka lembar selanjutnya. Nah, di sini itu adalah pengecoh. Jadi kalian akan disuruh menjawab soal yang tidak ada hubungannya dengan tes ingatan memori tadi. Gitu. Selanjutnya petugas akan mengatakan next. Kalian next. Nah, di sini itu akan ada lembar jawaban di mana kalian harus menulis kata-kata yang ada pada tes memori tadi yang ada di 2 lembar sebelumnya. Nah, ini biasanya tes ini tuh ada pada tahap terakhir ya, tentang ingatan. Nah, dan itu kalian harus konsentrasi banget pada tes ingatan ini. Selanjutnya adalah tes Kraepelin. Biasanya orang menyebutnya sebagai tes koran, karena peserta akan diminta untuk menjumlahkan sederetan angka, tapi angkanya itu tidak cuma 1, 2, tapi banyak banget, dan susunan angkanya itu seperti lembaran koran. Nah,
Jadi di sini peserta akan dinilai ke konsentrasi, ketelitian, kemudian kestabilan emosinya, dan ketahanan dari peserta. Gitu. Cara mengerjakan tes Kraepelin itu pertama kita disuruh menjumlahkan dua bilangan angka dan kemudian jawabannya ditulis di sela-sela dua bilangan yang dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya itu apabila puluhan, maka yang ditulis adalah digit terakhirnya saja atau angka satuan. Contoh 7 tambah 5, 12. Maka jawabannya 12. Kita tulis 2 saja, jangan 12. Biasanya para petugas akan memberikan instruksi di awal untuk mengerjakan soal Kraepelin ini dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas, kalian menjumlahkan deretan angkanya itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah, berarti kalian kerjakan dari bawah ke atas. Nah, contohnya, petugas meminta kita untuk memulai dari bawah. Maka, peserta harus mengerjakan pada kolom pertama, itu dijumlahin dari bawah ke atas. Setelah itu petugas akan mengatakan pindah. Kita harus pindah ke kolom kedua. Kita jumlahkan deretan angka yang ada pada kolom kedua. Petugas mengatakan pindah lagi. Berarti kita mengerjakan pada kolom ketiga. Dijumlahkan sampai ke atas. Dan seterusnya. Nah, tips di sini adalah ketika kalian menjumlahkan itu, kalian harus memberikan patokan pada titik mana. Nah, ketika kalian mengerjakan itu, kalau bisa titiknya itu tidak turun atau tidak naik secara drastis. Kalau bisa sih rata ataupun naik secara signifikan. Naiknya secara pelan-pelan, jangan langsung naik atau langsung turun. Nah, itu biasanya nilainya minus. Kemudian kalau kalian udah di kolom ketiga, tapi kalian mau mengerjakan di kolom 1, itu nggak boleh. Biasanya petugas akan mengawasi dan jika ketahuan biasanya ada nilai minusnya. Gitu. Jadi harus fokus dan dengarkan instruksi dari para petugas. Selanjutnya adalah tes MMPI atau tes kepribadian. Kalian akan sering banget ketemu sama tes ini, karena pada saat tes kesehatan di Poli Jiwa, ini akan ada tes kepribadian juga. Kemudian pada saat pemberkasan akhir, itu ada tes rohani, dan akan dikasih soal jenis ini juga. Nah, kalian juga harus terbiasa nih dengan soal jenis ini ya. Di mana tes kepribadian ini itu untuk mengetahui gejala depresi, kepercayaan terhadap orang lain, kecurigaan dan sensitivitas, skizofrenia, kecemasan, keraguan, dan pikiran obsesif dari peserta. Atau juga untuk mengetahui penggunaan zat seperti alkohol dan kecenderungan ketergantungan terhadap suatu zat. Tuh, seperti narkoba ya, contohnya. Pengalaman dari tahun sebelumnya, jadi tes MMPI itu ada 2 jenis ya. Yang pertama, itu kalian akan diberikan satu pertanyaan, kemudian disuruh jawab. Jika sesuai dengan pribadi kalian, maka silang iya. Jika berbeda dengan kepribadian kalian, silang tidak. Pada tipe jenis kedua, itu kalian akan diberikan 2 pertanyaan, di mana pertanyaan A dan B itu biasanya berlawanan sih. Jadi, yang mana yang sesuai dengan kepribadian kalian tulis pada kolom berikutnya. Jika pernyataan A itu sesuai dengan kepribadian kalian dibandingkan dengan pernyataan B, kalian tulis A. Gitu. Tips pada tes ini itu cuma satu ya. Kalian harus fit. Usahakan pada malam harinya itu kalian tidak bergadang, supaya keesokan harinya ketika tes kalian memiliki konsentrasi yang kuat. Dan juga kalian bisa mengerjakannya dengan santai. Kalau bisa sih, kalian harus jujur ya. Karena apa? Karena ketika bohong itu akan kelihatan banget. Karena soal pernyataan pertama, kedua, dan selanjutnya itu memiliki hubungan yang signifikan. Jadi kelihatan peserta yang bohong atau yang mengada-ngada terhadap kepribadiannya. Selanjutnya juga ketika kalian menjawab soal, itu kalau bisa sekali jawab. Jadi sekali baca, jawab. Karena apa? Karena kalau kalian membaca berulang-ulang terhadap suatu pernyataan itu, kalian akan semakin bingung dan semakin buyar ketika menjawabnya. Itu sih. Jadi begitulah beberapa tes psikotes yang keluar ketika rekrutmen CPNS tahun 2018 kemarin. Dan mudah-mudahan buat kalian para peserta CPNS yang akan mengikuti di tahun 2020 ini, kalian bisa menjadikan video ini sebagai gambaran dan bantuan kalian sebagai pedoman lah untuk belajar ya. Dan good luck ya.